Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang persebaran fauna ataupun hewan di dunia. Pada materi sebelumnya tentang persebaran flora ataupun tanaman di dunia, bahwa diketahui tanaman yang ada di dunia ini berbeda-beda. Total terdapat 7 macam jenis bioma ataupun tanaman yang tersebar di dunia. Begitu juga dengan tanaman, hewan pun memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tahukah kalian? Yang pertama, apakah jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia sama dengan jenis hewan yang ada di Jepang? Kemudian yang kedua, kenapa terdapat jenis-jenis hewan tertentu yang hidup secara berkelompok dan hanya terdapat pada wilayah tersebut? Contoh, zebra ditemukan di Afrika dan tidak terdapat di Indonesia. Untuk dapat menjawab bagian apersepsi, maka penting bagi kita untuk mempelajari materi kali ini. Pada materi ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama yaitu adalah persebaran fauna atau hewan yang ada di dunia berdasarkan Alfred Russel Wallace. Kemudian yang kedua, jenis-jenis fauna pada 6 lokasi, yaitu pada lokasi neartik, neotropik, paleartik, oriental, Ethiopian, dan australis. Persebaran fauna yang ada di dunia berdasarkan Alfred Russel Wallace dibagi menjadi 6 bagian. Persebaran flora ataupun tumbuhan yang ada di dunia, pada materi sebelumnya kita ketahui bahwa persebaran berdasarkan kondisi letak lintang ataupun kondisi iklimnya, di mana kondisi iklim yang berbeda menunjukkan atau menghasilkan jenis tumbuhan-tumbuhan tertentu. Jenis tumbuhan ini yang mengakibatkan beberapa jenis hewan itu tersebar di berbagai tempat. Dapat kita lihat pada peta di bawah ini bahwa neartik itu berada pada bagian benua Amerika bagian utara, kemudian neotropik pada benua Amerika bagian selatan, kemudian paleartik hampir seluruh Eropa, Asia, dan juga Rusia. Kemudian oriental berada di bagian Asia bagian selatan dan juga Tenggara termasuk sebagian Indonesia. Kemudian Ethiopian atau Afrotropikal berada di wilayah Afrika dan juga Jazirah Arab. Kemudian wilayah Australia berada di benua Australia dan juga sebagian wilayah Indonesia bagian timur. Tuhan Yang Maha Esa begitu pemurah terhadap umatnya ataupun umatnya. Hal ini dapat dilihat dengan persebaran fauna yang ada di dunia. Kita tahu bahwa fauna di dunia ini tidak hanya satu ataupun dua ekor saja ataupun dua jenis saja, melainkan terdapat jutaan jenis fauna yang ada di dunia. Hal ini dimaksudkan bahwa kita sebagai umat manusia harusnya bersyukur bahwa begitu banyaknya jenis fauna dan juga flora, sehingga kita dapat bebas memilih mana yang kita sukai untuk dikonsumsi. Hal ini dapat dilihat dari persebaran fauna neartik. Fauna neartik berasal dari wilayah Amerika bagian utara, melingkupi Amerika Utara dan juga Greenland. Pada wilayah ini, fauna yang sering ditemui yaitu berupa ayam kalkun, antelop, ciribou, dan muskau. Persebaran fauna selanjutnya yaitu fauna neotropik. Sesuai dengan namanya ya, bahwa sebuah nama itu memiliki arti ataupun cerita. Neotropik berasal dari dua kata, neo itu baru, tropik itu berasal kata tropis. Jadi neotropik ini adalah persebaran fauna yang berada di dekat ataupun di sekitar daerah khatulistiwa ataupun daerah-daerah tropis. Makanya disebut sebagai fauna neotropik. Fauna neotropik dapat dilihat pada peta di samping, itu berada di bagian Amerika bagian selatan, melingkupi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga sebagian besar dari Meksiko. Nah, hewan endemiknya ataupun hewan yang dapat ditemui pada wilayah tersebut dan tidak terdapat pada wilayah lain yaitu meliputi ikan piranha, belut listrik yang berada di sungai Amazon. Selain itu juga terdapat armadillo, kelawar, terenggiling, bison, tapir, ikan arapaima, dan juga anaconda. Fauna yang selanjutnya yaitu adalah fauna
Palearktik. Sesuai dengan namanya ya, terdapat kata Arktik, berarti dia dekat dengan kutub Arktik ataupun kutub utara. Dapat kita lihat pada gambar ataupun peta di samping Palearktik itu berada di wilayah Eropa, Rusia, dan juga sebagian besar Asia. Hal tersebut merupakan wilayah yang dekat dengan kutub utara. Nah, kondisi iklim pada wilayah ini cukup bervariasi karena cangkupan wilayahnya yang luas, sehingga pada bagian utara ataupun pada bagian Rusia itu memiliki kondisi iklim yang lebih dingin dibandingkan dengan pada wilayah Asia, sehingga faunanya yang ditemukan itu lebih beragam dibandingkan wilayah lainnya. Contoh fauna endemiknya yaitu adalah panda, beruang kutub yang berada di kutub utara, sedangkan di kutub selatan beruang kutub tidak ada. Kemudian juga ada rusa kutub dan bison. Fauna selanjutnya yaitu adalah Ethiopian atau Afrotropical. Pada peta di samping dapat diketahui bahwa Ethiopian berada di wilayah benua Afrika dari bagian selatan Gurun Sahara hingga Madagaskar dan juga selatan Saudi Arabia. Ciri khas dari fauna Ethiopian yaitu adalah hewannya berupa hewan mamalia dengan postur tubuh yang lebih besar. Contoh saja seperti jerapah, singa, zebra, gajah, kuda Nil, dan juga cheetah. Fauna Asiatis atau sering disebut sebagai fauna oriental. Sesuai dengan namanya Asiatis, sehingga faunanya dapat ditemui pada wilayah Asia, khususnya pada Asia bagian selatan, Asia bagian tenggara, dan juga sebagian besar wilayah Indonesia bagian barat. Fauna yang sering ditemukan pada dasarnya hampir sama dengan fauna pada wilayah Ethiopian karena jaraknya saling berdekatan ataupun saling bersebelahan, sehingga beberapa jenis fauna yang ada di wilayah Ethiopian, contoh saja seperti gajah, itu ditemui juga pada wilayah oriental. Contoh jenis fauna oriental yaitu meliputi harimau, orangutan, badak bercula satu, banteng, antelop, komodo, macan tutul, beruang madu, babi hutan, dan juga gajah. Fauna Australis. Berdasarkan namanya, sudah dapat kita ketahui bahwa letak dari fauna Australis berdasarkan peta itu berada di wilayah Australia dan juga sebagian Indonesia dan Papua Nugini. Karena letaknya yang dekat dengan Indonesia, letaknya dekat dengan garis khatulistiwa, maka kondisi iklim yang ada di fauna Australis yaitu berupa iklim tropis dan juga iklim sedang. Fauna pada wilayah Australis itu berbeda daripada fauna wilayah lainnya. Hal ini dikarenakan tempatnya yang memisah ataupun terpencil menjadikan fauna-fauna yang berada di wilayah tersebut sulit untuk melakukan migrasi. Sehingga fauna-fauna yang berada di Australis yaitu mencangkup burung kiwi, walabi, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan juga kasuari hanya terdapat pada wilayah tersebut. Berdasarkan materi yang telah kita bahas tentang persebaran flora dan juga fauna yang ada di dunia, dapat kita ketahui bahwa di dunia ini terdapat beragam jenis flora dan fauna yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya, sehingga membentuk suatu ekosistem yang kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki sifat yang begitu pemurah bagi kita. Oleh sebab itu, kita sebagai umat manusia patutnya harus menjaga dan juga melestarikan apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jika terdapat pertanyaan, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Salam lestari, salam geografi.